A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap kaum muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan bulan yang mulia ini, pada kesempatan hari ini, bulan puasa, bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita diterima amaliyah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amaliyah kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertama, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua. Terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat dikasih rizki yang halal yang berkah untuk senantiasa bekal beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa melaksanakan suatu kajian rutinitas. Mudah-mudahan kajian ini mendapatkan ilmu, menambahkan ilmu, kemudian bisa mengurangi dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Dan kita akan menjadi orang-orang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda besar Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kita sedang berpuasa ini, amalan-amalan yang kita kerjakan seperti amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala sangat besar, yaitu terutama membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu dihitungnya bukan satu teman-teman ya. Misalnya alif lam mim, alif satu, lam satu, mim satu, bukan. Tetapi alif dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mim dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membaca Al-Quran, tadarus, di samping kita mendapatkan pahala, kita pun akan lancar ataupun mahir membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kita biasakan momen yang paling penting di bulan suci Ramadan ini adalah nuzulul Quran ya. Kita harus senantiasa gemar untuk tadarus Al-Quran ya teman-teman. Misalnya sehari bisa 1 juz atau 2 juz atau 3 juz ya. Ya kita sisihkan waktu untuk senantiasa membaca Al-Quran, berbunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Itu orang tersebut akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran, baik di alam dunia, baik di dunia ini maupun di alam barzah, terutama di alam barzah. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, bacalah Al-Quran. Kemudian kita mendapatkan musibah ataupun mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah syifa atau penyembuh bagi orang-orang yang memang dalam kehidupan ini bermacam-macam penyakit. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi Al-Qur'an ini adalah syifa, penyembuh ya bagi terutama bagi kita yang lalai, kemudian hati kita kikir, dengki, ujub, takabur, untuk penyakit hati ya. Jadi penyembuh bagi orang-orang yang terutama membersihkan hati kita. Ya, jadi dari hati-hati yang kotor itu bisa dibersihkan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita dari gundah gulana, dari setiap permasalahan hidup, bacalah Al-Quran. Ya, kita ada masalah hidup, kita membaca Al-Quran. Jadi ini kesempatan kita, kesempatan yang sangat bagus, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan membaca Al-Quran kita ini di bulan suci Ramadan. Sebab Al-Quran ini adalah penyembuh bagi umat Islam ya, penyembuh bagi seluruh manusia atau bimbingan pedoman hidup kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi kita tingkatkan lagi membaca Al-Quran. Biasanya kita jarang membaca Al-Quran, di bulan suci Ramadan ini mari kita baca Al-Quran.
Gimana kalau kita tidak tahu huruf baca Al-Quran misalnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan baca yang surat-surat pendek aja teman-teman. Misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sebanyak-banyaknya. Itu misalnya kita bisa. Atau kita bisanya wal asri. Ya, kita baca aja wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Atau kita bacanya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu, baca sebanyak-banyaknya, itu pun kan Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pahalanya sangat besar sekali. Jadi kelak siapa saja orang yang senantiasa gemar membaca Al-Qur'an, itu pada saat syakaratul maut kita menjadi syifa ya, atau menjadi memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian di alam barzah pun itu akan akan menerangi di alam barzah, di alam kuburnya itu akan diterangi oleh ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi teman-teman, mumpung kita ada kesempatan, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Pahalanya sangat besar sekali ya. Kemudian setelah kita rutinitas membaca Al-Qur'an, kita mendekatkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, itu sholat sunat tarawih ya, ataupun sholat sunat tahajud. Kita tingkatkan. Biasa di bulan-bulan normal atau di bulan-bulan yang lain itu sholat tarawih nggak ada. Makanya kita jangan sampai nih terputus di bulan suci Ramadan ini untuk sholat sunat tarawih. Pahalanya ini sangat besar sekali ya. Mari kita tingkatkan sholat sunat tarawih. Jangan sampai kita tinggalkan ya. Apalagi kita acuh nggak pernah sholat tarawih, sayang teman-teman ya. Mari kita tingkatkan. Itu momen-momen kehidupan kita untuk senantiasa meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan kita siam di pagi harinya, kita sampai siang, sampai menjelang maghrib, sampai maghrib tiba, itu kita kan menjaga diri dari nafsu ya, dari nafsu, semuanya dari nafsu makan, nafsu tidur, kemudian dari nafsu makan, dari nafsu minum ya, dari nafsu yang lainnya. Itu kita menjaga atau menahan diri di siang hari ya. Kemudian setelah kita malam, kita harus menjaganya untuk membangun qiyamul lail. Ada sholat sunat tarawih, sholat sunat wudhu, sholat sunat tobat, sholat sunat tahajud ya terutama. Kemudian itu kita tingkatkan supaya kita hidup ini terarah berkah di dunia dan berkah di akhirat. Setelah kita sudah menjalankan rutinitas di bulan suci Ramadan ini dengan menjalankan qiyamul lail, mari kita untuk senantiasa gemar untuk bersilaturahmi ya. Silaturahmi kita tingkatkan. Yang tadinya kita tidak pernah datang, kita datang. Kemudian yang tadinya hubungan tidak harmonis, kita harmoniskan. Kita ukhuwah islamiyahkan ya, supaya lebih erat lagi kekeluargaan kita. Kita harus menyambung silaturahmi. Jadi barang siapa orang yang senantiasa menolong atau menjaga aib, ataupun kita sering bersilaturahmi, atau kita baik kepada ahli dunia ini ya, di dunia ini kita baik kepada semuanya, maka penduduk langit pun akan baik kepada kita. Jadi teman-teman, sekali lagi ini momen yang paling bagus itu adalah dalam ubudiyah ini, dalam tingkat amaliyah ini yang paling hebat diantara di bulan yang lain adalah bulan suci Ramadan. Jadi pahala itu dilipat gandakan. Bayangkan, jangankan kita mengamalkan di bulan suci Ramadan ini amaliyah kebaikan ya. Kita senangnya saja dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita akan diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka ya. Kita berpuasanya dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu kita akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan gitu. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa. Jadi memang kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan, bisa berpuasa, kemudian kita menjalankan sholat wajib nggak pernah kita tinggalkan, sholat sunnah tarawih kita nggak pernah tinggalkan, sholat wajib yang lainnya, kemudian amaliyah yang lainnya, membaca Al-Quran, ya, tadarus, kemudian berzikir, tahlil, tahmid, dan sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa dengan lancar, berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan dan ikhlas mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka itulah kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali fitrah. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah orang yang beruntung. Beruntungnya kenapa? Kita bermunajat kepada Allah dengan tekun, dengan penuh ketenangan, kedamaian, kemudian kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itulah orang-orang yang beruntungnya teman-teman, ketika kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gemar membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah kita sholat wajib, sholat zuhur jangan tinggalkan, sholat asar jangan tinggalkan, sholat maghrib jangan tinggalkan, sholat isya jangan tinggalkan, sholat subuh jangan tinggalkan. Kemudian kita berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Kemudian kita taraweh di bulan suci Ramadan, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tobat, sholat sunnah tahajud. Di pagi harinya kita sholat sunnah subuh, sholat sunnah duha, sholat subuh, kemudian sholat sunnah duha ya. Kita tingkatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qobliyah subuh, sholat sunnah subuh kita tingkatkan. Kemudian sholat wajib subuh kita tingkatkan. Kemudian sholat duha kita tingkatkan juga ya, baik 2 rakaat minimal ya, atau 4 rakaat atau 6 rakaat dan seterusnya. Kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan di alam dunia ini, merenung, bertafakur tentang kehidupan di alam dunia melalui berzikir ya. Zikir la ilaha illallah, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebaik-baiknya zikir itu adalah bacaan la ilaha illallah. Bahkan siapa orang yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari teman-teman kita tingkatkan lagi, mumpung ini kesempatan baik kita untuk senantiasa bermunajat, membaca Al-Qur'an. Semoga dengan membaca Al-Qur'an hidup kita tambah berkah, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Demikian teman-teman, dengan kajian bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tasyahudana wa qiraatal qur'ana ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini tahun 2026. Demikian teman-teman, mudah-mudahan kajian yang singkat ini kita mendapatkan barokah ya, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita melalui membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an, karena bulan suci Ramadan ini bisa disebut juga Syahrul Qur'an ya, bulannya Al-Qur'an. Mari kita tadarus ya, kita setiap hari kita baca mau beberapa ayat, kemudian syukur-syukur 1 juz 1 ya hari, atau 2 juz 1 hari ya. Kita terus tinggalkan sehingga Al-Quran ini bisa kita khatamkan di bulan suci Ramadan ini pahalanya sangat besar sekali. Demikian, usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.